perkenalkan, namaku Mahdayati dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Adapun tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Nah, adapun materi yang akan kusampaikan yaitu mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga terjadi ketika konsumen di negara-negara berbeda dikenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama. Diskriminasi harga memiliki keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu peningkatan pendapatan. Diskriminasi perusahaan memiliki dua sisi yang berbeda. Bagi beberapa perusahaan, mereka masih tetap bertahan meski tidak mendapatkan keuntungan besar. Namun, bagi beberapa perusahaan lain, diskriminasi harga bisa saja merugikan mereka. Perusahaan transportasi adalah contoh yang bisa mendapatkan keuntungan dengan diskriminasi harga. Yang kedua yaitu peningkatan layanan konsumen. Jika diskriminasi harga bisa memberikan penambahan signifikan pada pendapatan perusahaan, mereka juga bisa meningkatkan layanan pada konsumen. Caranya dengan menggunakan hasil dari diskriminasi harga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu memberikan keuntungan pada konsumen. Tidak hanya bagi produsen, diskriminasi harga juga menguntungkan konsumen. Misalnya harga spesial yang diberikan untuk lansia. Umumnya pendapatan lansia lebih rendah dari pekerja aktif, sehingga mereka sangat terbantu dengan harga yang murah. Selain keuntungan, juga terdapat kerugian dari diskriminasi harga. Yang pertama yaitu harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. Jika ada konsumen yang merasa diuntungkan karena harga yang lebih rendah, tentu ada juga yang merasa dirugikan karena harus membayar lebih tinggi. Misalnya, untuk konsumen yang harus membeli tiket pesawat di jam-jam sibuk, di mana harganya jauh lebih tinggi dibandingkan jam biasa. Hal ini bisa menyebabkan diskriminasi harga menjadi tidak efisien. Yang kedua yaitu surplus konsumen menurun. Adanya diskriminasi harga membuat surplus konsumen menurun dan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar di masyarakat. Ini bisa terjadi jika perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat pertama. Yang ketiga yaitu ketidakadilan bagi konsumen. Meski diskriminasi harga diterapkan berdasarkan kelompok sosial tertentu, konsumen masih bisa merasakan ketidakadilan. Misalnya saja orang dewasa dan lansia yang harus membayar dengan harga berbeda. Bisa jadi orang dewasa yang membayar lebih mahal adalah pengangguran, sementara lansia yang mendapatkan harga murah sangat kaya raya. Nah, ada dua kondisi yang diperlukan supaya diskriminasi harga ini dapat menguntungkan. Pertama yaitu perusahaan harus mampu menjaga pasar nasional tetap terpisah. Jika tidak mampu menjaga pasar nasional tetap terpisah, maka suatu bisnis dapat melemahkan upaya diskriminasi harga dengan melakukan arbitrase. Arbitrase terjadi ketika seorang individu atau bisnis mencari keuntungan pada perbedaan harga produk perusahaan antara dua negara dengan membeli produk di negara di mana harga lebih rendah dan menjualnya kembali di negara di mana harga lebih tinggi. Sebagai contoh, banyak perusahaan otomotif yang telah lama mempraktikkan diskriminasi harga di Eropa. Sebuah Ford Escort lebih mahal $2.000 di Jerman daripada di Belgia. Kebijakan ini rusak ketika dealer mobil membeli Escort di Belgia dan membawanya ke Jerman, di mana mereka menjualnya lebih rendah daripada harga jual Ford Escort di Jerman. Untuk melindungi pangsa pasar dealer mobil Jerman tersebut, Ford harus menetapkan harga Jerman sesuai dengan yang dikenakan di Belgia. Ford tidak bisa menjaga pasar ini terpisah. Namun, Ford masih melakukan diskriminasi. Untuk mobil setir kiri di Inggris, Ford mampu menjaga pasar tetap terpisah.
Kondisi kedua yaitu elastisitas harga permintaan yang berbeda di negara yang berbeda. Permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran respons dari permintaan untuk produk atas perubahan harga. Permintaan dikatakan elastis jika perubahan kecil dalam harga menghasilkan perubahan besar dalam permintaan, dan dikatakan inelastis ketika perubahan besar dalam harga hanya menghasilkan perubahan kecil dalam permintaan. Dua faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama, tingkat pendapatan. Elastisitas harga cenderung lebih besar di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah. Konsumen dengan pendapatan terbatas cenderung sangat sadar harga. Mereka memilih lebih sedikit untuk dibelanjakan sehingga mereka terlihat jauh lebih memperhatikan harga. Sebagai contoh, elastisitas harga untuk produk seperti televisi lebih besar di negara-negara seperti India, di mana satu set televisi masih merupakan barang mewah, daripada di Amerika Serikat di mana sudah dianggap sebagai suatu keharusan. Faktor yang kedua yaitu kondisi persaingan. Secara umum, semakin banyak pesaing yang ada, daya tawar konsumen akan meningkat dan semakin besar kemungkinan bahwa konsumen akan membeli dari perusahaan yang menentukan harga terendah. Dalam keadaan seperti itu, jika perusahaan menaikkan harganya di atas harga pesaing, konsumen akan beralih ke produk pesaing. Begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan menghadapi sedikit pesaing, ketika pesaing terbatas, daya tawar konsumen lebih lemah dan harga menjadi senjata kompetitif yang kurang penting. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga yang lebih tinggi untuk produknya di negara di mana kompetisi terbatas dibandingkan di mana persaingan sangat ketat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai diskriminasi harga. Sekian dariku, terima kasih telah menonton.